Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Sulasibuan. Di sini saya akan menceritakan tentang Perang Uhud. Jadi Perang Uhud itu peperangan antara orang-orang Muslim dengan kafir-kafir Quraisy. Peperangan ini terjadi karena rasa dendam orang-orang Quraisy kepada orang-orang Muslim karena kekalahan mereka pada perang sebelumnya, yaitu Perang Badar, dan banyaknya terbunuh saudara-saudara mereka dan pemimpin-pemimpin mereka. Jadi setelah Perang Badar, semua orang-orang Quraisy sepakat untuk melancarkan serangan habis-habisan kepada orang-orang Muslim agar kebencian mereka dapat terobati dan dendam mereka dapat terbalaskan. Di antara pemimpin Quraisy yang paling bersemangat dalam mengadakan perang ini adalah Ikrimah bin Jahal, Sufwan bin Umayyah, Abu Sufyan bin Harb, dan Abdullah bin Abu Rabi'ah. Tindakan pertama yang mereka lakukan dalam kesempatan ini adalah menghimbau barang dagangan yang diselamatkan oleh Abu Sufyan. Orang-orang Quraisy juga menghimbau kepada orang-orang yang banyak hartanya, "Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad telah membuat kalian ketakutan dan membunuh orang-orang terbaik di antara kalian. Maka dari itu tolonglah kami dengan harta-harta kalian untuk memeranginya." Dari himbauan tersebut terkumpullah 1000 onta dan 1500 dinar. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyusuddu an sabilillah fasayunfikunaha thumma yakuna alaihim hasratan thumma yublaghun. Artinya, sesungguhnya orang-orang kafir itu menafkahkan harta mereka itu untuk menghalangi orang-orang dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta-harta mereka itu dan kemudian menjadi sesalan bagi mereka dan mereka akan kalah. Al-Anfal ayat 36. Orang-orang Quraisy juga membukakan pintu kepada orang-orang yang ingin ikut dalam memerangi orang-orang Muslim ini. Bahkan Sufwan bin Umayyah juga mengajak Abu Azzah, penyair yang tertawan dari perang Badar, yang dibebaskan Rasulullah tanpa tebusan apapun, tetapi dengan syarat tidak boleh memerangi Rasulullah lagi. Abu Sufyan terus membujuk Abu Azzah dan dia berjanji kepada Abu Azzah kalau Abu Azzah kembali dalam perang kembali dengan selamat, maka dia akan mendapatkan harta yang berlimpah, dan jika tidak, maka anak-anaknya mendapatkan perlindungan. Abu Azzah membangkitkan semua kabilah dengan syair-syairnya. Abu Sufyan adalah orang yang paling bersemangat dalam mempersiapkan perang melawan orang-orang Muslim. Karena setelah ia kembali dari perang Sawi dengan tangan hampa dan ia kehilangan cukup banyak hartanya pada saat itu, kebencian semakin menyala untuk yang kesekian kalinya kepada orang-orang Quraisy karena kehilangan barang dagangannya
dari pasukan orang-orang Muslim. Dari pasukan orang-orang Muslim yang dipimpin oleh Zaid bin Haritsah, bahkan mengancam ekonomi mereka. Kesedihan dan kebencian inilah yang mendorong mereka agar cepat-cepat untuk mempersiapkan peperangan melawan orang-orang Muslim. Setelah genap setahun, orang-orang Quraisy ini sudah mempersiapkan. Setelah genap setahun, persiapan orang-orang Quraisy ini benar-benar matang. Prajurit mereka tidak kurang dari 3.000 prajurit sudah berhimpun dengan sekutu-sekutu mereka dan kabilah-kabilah kecil. Para pemimpin Quraisy juga berniat untuk membawa sertakan para wanita karena dianggap bisa membangkitkan semangat mereka. Jumlah wanita yang diikut sertakan dalam peperangan ini berjumlah 15 orang yang dipimpin oleh Hindun bin Utbah. Hindun bin Utbah yaitu istri dari Abu Sufyan. Hewan pengangkut pasukan Mekah ini berjumlah 3.000 onta. Penunggang kudanya berjumlah 200 yang disebar di sepanjang jalan yang dilaluinya dan yang mengenakan baju besi berjumlah 700. Komandan pasukan tertinggi dipegang oleh Abu Sufyan. Komandan pasukan penunggang kuda dipegang oleh Khalid bin Al-Walid, dan adapun bendera perang yang disertakan kepada Bani Abdidar. Setelah persiapan dirasa cukup, pasukan Mekah bergerak menuju Madinah. Mata-mata Nabi Muhammad menguasai gerak-gerik musuh. Al-Abbas bin Abdul Muthalib yang berada di Mekah pada saat itu terus memata-matai pasukan Quraisy dan para militer mereka. Pada saat orang-orang Quraisy itu bergerak menuju Madinah, Al-Abbas bin Abdul Muthalib langsung mengirimkan surat kabar cepat kepada Nabi Muhammad SAW yang berupa surat kabar rinci tentang pasukan Quraisy. Secepat kilat Al-Abbas bin Abdul Muthalib menyampaikan kabar tentang pasukan Quraisy itu dari Mekah ke Madinah hanya dalam jangka waktu 3 hari. Dia menyertakan surat itu tak kala beliau sedang berada di Masjid Quba. Beliau menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk membacakan surat tersebut dan memerintahkannya untuk merahasiakannya. Seketika itu pula beliau pergi ke Madinah lalu membahas permasalahannya dengan pemuka Muhajirin dan para pemuka Muhajirin dan Ansor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.